Ini salah satu guru-guru yang kita temuin juga ya, yaitu salah satu yang datang dari luar, yaitu Mufti Meng gitu ya. Jadi Muhammad Salah juga, pokoknya banyak lah gitu ya rangkaian guru-gurunya. Dan tiba-tiba ada ke Indonesia gitu kan, ke Jakarta. Jadi kayak wah ini kesempatan banget nih untuk bisa datang. Alhamdulillah bisa. Ini salah satu guru-guru yang kita temuin juga ya, yaitu salah satu yang datang dari luar, yaitu Mufti Meng gitu ya. Jadi Muhammad Salah juga, pokoknya banyak lah gitu ya rangkaian guru-gurunya. Dan tiba-tiba ada ke Indonesia gitu kan, ke Jakarta. Jadi kayak wah ini kesempatan banget nih untuk bisa datang. Alhamdulillah bisa. Yang menarik kalau lagi lihat kajian kadang-kadang memang cara referensi juga dari guru-guru yang dari luar kan, point of view-nya kadang-kadang lebar gitu, luas pandangannya. Ini menarik juga. Mufti Meng termasuk yang udah lama kita saksikan gitu. Belum kemarin lusa itu habis Imam Umar Sulaiman gitu, dan sebelumnya Noman Alikan. Jadi kayaknya menarik sih sebenarnya, bisa mendapatkan banyak hasanah Referensi ya. referensi keilmuan ini. Nah, Ini event yang Mufti kan udah kedua, ini dua kali juga buat kalian. lagi pertama kita kayaknya bentrok ya. Pertama kita kemana ya? Kayaknya Pertama di- bentrok, kita pertama juga diundang juga, tapi kita ada event juga. Jadi kadarnya baru sekarang kita baru sekarang. datang. Makanya pas waktu bisa ya udah langsung aja nih kita, karena sebenarnya kayak ada beberapa event juga gitu ya hari Minggu, cuma kita ya udah nggak apa-apa deh ini dulu deh, maksudnya kayak karena kita belum pernah ngerasain secara langsung, karena beda kan, walaupun kita bisa dapat ilmu dari mana aja ya, dari sosmed, dari mana aja lah pokoknya online gitu ya, tapi kalau offline tuh nggak tahu deh kenapa ya, rasanya tuh Feel-nya beda ya. feel-nya ya. Beda-beda. Mungkin kalau boleh belajar dari event-event besar luar biasa kayak Amerika gitu, untuk Mufti sendiri mungkin tema yang mereka biasanya soal apa sih, terlalu berat atau seperti apa? Kalau justru Syekh Mufti Meng ini beliau tuh justru merangkul ya, tipenya nggak bikin folder gitu ya, ini golongan ini nggak, merangkul, terus adab dalam menyampaikannya juga lembut gitu, dan sepertinya kita merasa menjadi bagian dari nasihat beliau gitu. Jadi memang ya merasa kita sama-sama ya satu syahadat bareng, dan ya sama-sama belajar bareng. Nah itu yang saya dan dulu respect ya sama beliau, bagaimana cara sudut pandangnya juga selalu nggak pernah tajam ke orang lain gitu. Jadi enak beliau selalu. Ya sebenarnya sih nggak usah pakai Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau saya pun menyesalkan ya udah. sih putusan itu, saya sangat menyesalkan putusan itu. Berarti kan ilegal ya kan. Saya sangat menyesalkan kenapa baru sekarang gitu. Padahal ini udah terjadi 70 tahunan ya, 70 tahunan ya. Udah lama tuh, Udah dengan lama. adanya tragedi yang terakhir yang besar banget ini pun juga kan udah berlangsung. Tapi sampai sekarang pun ya kita tetap husnuzon aja ya. Mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik gitu ya. Ada pencerahan lah setidaknya. Karena memang walaupun sudah ditetapkan seperti itu, tapi kan penindasan yang terjadi di sana tuh masih terus berkelanjutan gitu. Dan mereka tuh udah sampai ngeluarin, ya udah karena mereka udah habis ide gitu ya. Ya udah, jadi ketemu siapa aja udah langsung bunuh aja, bukan cuma sekedar mereka alasannya mau ngejar teroris lah, ngejar Hamas apa segala macam. Tapi kan udah udah amburadul gitu loh konsepnya. Ya, jadi jelas-jelasnya ini udah ilegal, itu putusan yang benar ya kan. Mereka ngerasa menjadi pemilik yang sah dari tempat itu. Padahal yang ngebangun tuh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga itu yang dibangun masjid gitu. Dan jelas-jelas masjid gitu kan. Wah, Nabi Ibrahim mau Yahudi, mana ada Yahudi, orang Nabi Yakub cucunya Nabi Ibrahim. Jadi mereka bilang ini bukan konflik agama. Mereka yang memaksakan, mereka yakin tanahnya dia tuh dari agama mereka gitu yang dipaksakan. Jadi memang ya iblis semua itu. Para Zionis itu, Yahudi, bahkan pendukung yang pro sama mereka itu completely iblis bagi saya itu udah semua. Jadi ibaratnya udah bukan orang sih kayaknya begitu. Dan kalau baru ditetapin sekarang ya sayang sih sebenarnya, tapi daripada enggak ya
Nah, ini udah berarti udah jelas. Mestinya udah nggak ada lagi tuh apa namanya putusan dunia udah memutuskan mereka penjajah dan pendukungnya juga ada pendukung penjajah. Mestinya udah ada tindakan berikutnya. Walaupun seperti biasa ya dalam politik ya, yang megang senjata itu yang punya kekuasaan. Tapi nggak ada yang lama kok gitu. Sehebat-hebatnya ya kerajaan yang paling itu Firaun, Abraha, hilang juga gitu. Cuma tinggal waktu doang pengulangan. Ini sebentar lagi ya mudah-mudahan waktunya merdeka lah. Baru kiamat. Jadi nggak ada lagi deh paksaan pengakuan negara Israel. Wah, orang jelas dia juga belum Udah ilegal kok belum gitu. punya tanah, belum punya apa, jadi udah nggak ada. Udah jelas-jelas mereka imigrasi ke situ. Iya. Simon Peres aja kartu imigrasi minta jadi warga negara Palestina aja beredar di internet gitu kan. Itu PM-nya aja minta, PM-nya aja imigran pengungsi gitu. Aduh, kalau masih dukung kayaknya memang bener low education ya. Orang nggak berpendidikan, nggak paham sejarah gitu, cuma dengar berita dari katanya doang. Nah itu kayak sayang banget ya, apalagi kalau itu orang Indonesia kayaknya ya mesti baca sih gitu, banyak baca. Oke, tambahin dikit. Masih suka komunikasi kalau gitu ya, masih bilang mungkin dulu pernah sih Aldi Taher itu komunikasi waktu kita kemarin fashion show ya, Oh, fashion show. kota fashion show. Beliau juga Iya, fashion juga beliau. Kenapa tuh? karena ibunya lagi sakit nih, mungkin punya masalah kesehatan juga kan kita tahu punya sosok yang sangat dekat juga sama ibunya. Ini masih suka komunikasi, mungkin pernah aja kita tahu beberapa kali postingannya pecah belah gitu, mungkin ada. Dulu pernah sempat kita ajak sih dulu, tapi mungkin beliau lagi ada kesibukan waktu itu, lagi pada hektiknya gitu. Belakangan kemudian yang lagi di fase berikutnya dia lagi high rotation gitu dengan Coldplay, dan sebulan setengah, 2 bulan ini kayaknya belum ada ini lagi karena emang saya juga kan baru pulang, jadi emang berhubungan dengan apa namanya dunia luar juga baru dikonekin lagi sekarang ini. Dan sebelum 2 bulan itu ya ketemu di fashion show itu, di fashion show itu ya Pesirin ya. Iya. Nah, di situ udah ngobrol di situ. Tapi kalau yang mengenai ibunya sakit kita belum tahu, nanti pas saya cari tahu ya. Ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan seperti sedia kala lagi ya. Apalagi Ali ini kan ya terlepas dari segala kontroversialnya, beliau ini adalah pejuang keluarga sih ya gitu. Dia apa yang bisa dilakuin untuk bisa apa namanya ya tetap bisa menafkahi keluarga, terus saja ya pejuang ya dengan cara yang berbeda gitu.